Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini dari Amsal 15 ayat 25. Rumah yang congkak dirombak Tuhan, tetapi batas tanah seorang janda dijadikannya tetap. Siap do bagas ni halak na jukat bahenun ni Jehovah. Alai hokdo yang go talutuk ni boru-boru na mabalu di hajong jokkon. Menjalani kehidupan bersama. Kamu masing-masing adalah bagian dari tubuh Kristus. Dan kamu dipilih untuk hidup bersama dalam damai sejahtera. Sebagai tubuh Kristus, kita semua sama di hadapannya. Tidak ada yang terlalu besar dan tidak ada yang terlalu kecil. Tidak ada yang paling dibutuhkan dan tidak ada yang tidak dibutuhkan. Semua penting dan berguna di hadapannya. Justru yang paling kecil itu sangat mendapat perhatian dari Allah. Dalam renungan kita hari ini Allah memberi perhatiannya kepada janda. Kita dapat menemukan banyak ayat firman Tuhan yang berbicara tentang kepedulian kepada janda, anak yatim, dan orang asing yang berada di sekitar kita. Janda yang dimaksudkan adalah sebagai orang yang lemah, yang rentan menjadi korban ketidakadilan. Sebagaimana istilah, hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Orang-orang lemah yang disimbolkan dengan janda sangat rentan mendapat perlakuan yang tidak adil. Batas tanahnya digeser, bahkan warisan yang ditinggalkan suaminya menjadi dirampas hanya karena kecongkakan. Mereka, yaitu orang-orang yang lemah, yang miskin, yang papa dan hina, sering menjadi korban ketidakadilan. Allah sangat membenci orang yang congkak, orang yang tinggi hati, orang yang sombong. Mazmur 101 ayat 5b. Orang yang sombong dan tinggi hati aku tidak suka. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Kecongkakan membuat seseorang sulit untuk menerima hal yang mungkin lebih dari yang dia miliki, yang dimiliki oleh orang lain. Ketika orang lain memiliki lebih, sifat kecongkakan ini akan mendorong dia melakukan apa saja untuk mendapatkan lebih dari yang dimiliki sesamanya, biarpun itu mengorbankan orang lain. Kecongkakan membuat seseorang merasa dirinya yang lebih penting dan lebih besar, serta menganggap orang di sekitarnya adalah yang terkecil. Merasa dirinya adalah orang yang paling dibutuhkan. Kecongkakan juga terlihat dari karakter yang suka menolak teguran. Banyak orang hanya mau ditegur oleh Tuhan saja, tetapi tidak mau ditegur oleh siapa-siapa. Jika ada orang yang tidak mau ditegur oleh manusia, tapi mengatakan maunya ditegur Tuhan, maka saat Tuhan bicara pun tidak akan dia dengar. Tidak ada orang yang mau jujur dan mengaku sebagai orang congkak. Tetapi Allah sendiri yang akan merombak dan membentuk kembali dirinya, rumah yang congkak menjadi rendah hati. Artinya orang-orang yang ada di dalam akan diubahkan, dirombak dari congkak menjadi rendah hati. Dari yang menyepelekan janda, anak yatim, dan orang asing menjadi peduli kepada mereka. Tuhan sendiri yang akan merombak sesuai dengan caranya. Merombak bisa dimulai dengan hal-hal yang kecil, tetapi jangan salah bisa juga merombak secara besar-besaran. Oleh karena itu, ketika kita sulit melihat dan jujur apakah ada karakter kecongkakan dalam diri kita, bersiaplah untuk dirombak oleh Tuhan sendiri. Sebab kecongkakan merusak hubungan kita dengan Allah. Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Kecongkakan hanya merusak hubungan dengan sesama manusia. Kecongkakan menghancurkan diri kita sendiri. Sahabat yang diberkati Tuhan, marilah kita hidup bersama dengan rendah hati. Jauhkan segala kecongkakan. Jika kita memiliki lebih dari orang lain, maka tingkatkan kepedulianmu kepada mereka yang tidak memiliki apa-apa. Kepada orang miskin, kepada para janda yang menjadi korban ketidakadilan. Jika kita memiliki kuasa, pakailah itu untuk mendatangkan keadilan kepada para janda, yatim, dan orang asing. Percayalah,
Allah selalu melihat dan peduli kepada apa yang kita kerjakan. Dan jika kita peduli kepada anak yatim, janda, dan orang asing, artinya kita peduli kepada apa yang dipedulikan oleh Tuhan yang kita sembah. Dan itu adalah kebijaksanaan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Mampukan kami untuk boleh hidup bersama dengan sesama kami. Bentuk kami Tuhan supaya semakin menjadi pribadi yang rendah hati. Ketika ada kecongkakan tinggi hati di dalam hati kami, tolong Tuhan jauhkan semuanya itu, singkirkan semuanya itu dari dalam hati kami. Kami mau melakukan apa yang Engkau kehendaki. Ketika Engkau peduli kepada orang-orang yang menjadi korban ketidakadilan, anak yatim, janda, orang asing, biarlah kami juga peduli dengan apa yang Tuhan pedulikan. Berikan kami hikmat ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.